Arifah. Oh iya, kemana dia? Sakit. Oh, sakit. Semoga dia lekas sembuh. Ada lagi? Ya. Oke. Baiklah, Ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air, kita menyanyikan dulu salah satu lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Nah, di sini ada nggak yang bisa bantu Ustazah untuk jadi dirijen? Oke, Lila, silakan maju Lila. Teman-temannya semua silakan berdiri ya. Tidak terlalu menegangkan dan suasana kita mencair, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Bikin kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Yuk. Berlingkar, misalnya Ustazah nih sama kalian. Nah, bagaimana caranya kebalik ya, kayak gini. Nah, bisa kayak gini, bagaimana caranya kita bisa kembali seperti ini, menghadap ke depan semuanya. Ya, yang paling cepat berarti dia paling hebat. Tapi bukan berarti kelompok yang lain nggak hebat. Tapi yang paling hebat cuma ada satu. Ya. Oke. Cut dulu, Ra. Siap? Ya. Yang susah itu sampai 3. Siapa yang paling tercepat dia paling hebat. Oke, 1, 2, 3. Ya. Kita bareng. Berarti kalian semua hebat. Ada yang tahu makna dari ice breaking kita? Oke, di sini. Oke, yang paling penting itu adalah kerjasama. Iya, betul. Kerjasama itu adalah suatu yang penting untuk keberhasilan suatu kelompok. Iya, betul. Oke, mari silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, rekan-rekan Ustazah punya film motivasi. Silakan ditonton. Nanti ketika udah selesai filmnya, Ustazah bakalan nanyain apa hal yang bisa kalian ambil dari video ini ya. Silakan ditonton bersama-sama.
bisa mengambil kesimpulan dari video yang sudah kita tontonkan. Oke, silakan Pia. Saudara, kita sebelum berpindah itu bertanya terlebih dahulu. Ya, betul. Ada lagi? Ada lagi yang ingin menyampaikan aspirasinya? Ada? Lila? Menurut Lila? Menurut Lila aja. Ya, jangan berburuk sangka dengan orang lain terlebih dahulu. Harus kita lihat dulu orangnya, harus kita jangan langsung ngejudge orang gitu ya, intinya maksud Lila ya. Oke, benar semua. Kasih aplaus dulu untuk dan menanam pohon untuk mengurangi emisi CO2. Gunakanlah transportasi umum agar polusi dapat berkurang. Jagalah air karena air adalah sumber dari kehidupan, dan jaga lingkunganmu karena makanmu terbentuk darinya. Lee hanyalah seorang Lee. Bayangkan jika kamu bisa memberikan perubahan positif ke lingkungan, maka kita yakin jika kita bisa menyelamatkan bumi kita. Dan ini adalah ceritaku. kesimpulan dari video ini. Oke, silakan. Intinya, kita harus menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi polusi dan sebagainya. Ya, betul. Masih aplaus dulu. Ada lagi? Satu lagi. Silakan Inin. Dari tadi untuk menjaga lingkungan sekitar, jangan buang sampah sembarangan. Adakan aktivitas kegiatan menanam pohon bersama. Iya, benar. Oke, kasih aplaus untuk ini. Kalian tahu nggak informasi terbaru 6 orang yang kasus yang Bukit Teletabis itu loh, yang ada di Jogja. Tahu? Tahu informasi itu? Yang kebakaran hutannya? Ya, Bromo. Tahu? Kenapa? Foto preventif. Iya, kenapa dia? Sehingga mengorbankan Siapa aja yang kena dampaknya? Semua makhluk-makhluk yang di sana. Terus siapa lagi? Mata pencarian, betul. Orang-orang yang di situ warung-warung kopi pada sepi karena ditutup kan wisatanya. Terus apa lagi? Ya, dampak bagi bumi. Seharusnya kita melakukan sesuatu hal itu kita pikir panjang terlebih dahulu. Jangan karena keegoisan kita dan semuanya menjadi korban karena ulah kita. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Yang pertama kita akan memahami KD kita pada hari ini, yaitu KD 3.1 yang menerapkan jejaring sosial blog untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami media sosial dan manfaatnya. Terus yang kedua mengetahui undang-undang ITE tentang menyampaikan dan memberi informasi konten di media sosial. Terus apa manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama agar dapat memilih konten di media sosial yang positif. Terus yang kedua memanfaatkan blog dengan baik di tengah masyarakat
tempat mencari informasi atau softwarenya. Salah satunya ada Internet Explorer, ada Mozilla, Firefox, Opera, dan lain-lain ya. Oke, masih ingat ya berarti ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mempelajari apa itu blog, terus apa saja media sosial, terus contoh media sosial apa aja, terus manfaat media sosial itu apa sih, apa aja sih undang-undang ITE tentang penggunaan media sosial, itu akan kita pelajarin hari ini. Dari anak-anak ustazah, yang pertama media sosial. Media sosial itu adalah sebuah media online yang para penggunanya bisa mudah berpartisipasi dan berbagi, menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, terus forum dunia dan virtual. Terus blog, jejaring sosial dan wiki itu merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Contoh media sosial apa? Pasti semuanya udah menggunakan media sosial. Contoh media sosial apa? WhatsApp, TikTok, Twitter, Facebook, Telegram, apalagi YouTube. Semuanya pasti sudah menggunakan media sosial. Apa manfaat media sosial? Yang pertama, kita bisa bersosialisasi dengan jumlah orang yang tidak terbatas. Yang kedua, kita bisa berbagi jurnal harian. Di mana ini sosial media apa? Blog atau blogger. Terus bisa bertemu dengan teman lama. Jadi misalnya ketika kita tidak bisa bertemu dengan teman kita yang lama, kita bermedia sosial, kita tahu apa Instagramnya atau Facebooknya atau Twitternya, terus kita berkomunikasi, kita mengajak teman kita yang lama itu untuk bertemu. Terus mendapat teman yang baru. Ada nggak yang di sini temannya yang dari luar negeri gitu misalnya? Ada nggak? Belum. Atau di luar kota ada? Banyak ya? Terus yang selanjutnya sebagai media hiburan. Terus kalau kita stres, bolehlah sekali-sekali kita buka media sosial gitu ya untuk hiburan. Terus penyaluran hobi. Ada nggak yang di sini hobi membuat konten masak-masak atau enggak quotes gitu, atau enggak tentang keseharian dia? Apa? A day life, my day in my life. A day life, my day in my life. Oh iya itu. Ada nggak yang buat konten kayak gitu? Ada. Siapa? Selain Ustazah ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, selanjutnya mendapatkan informasi terkini. Ada nggak yang tahu apa berita terkini hari ini? Tahu nggak berita yang dia satu keluarga hafiz, tapi dia meninggal? Ada satu yang selamat dan satu lagi yang di ICU. Ya, berarti yang meninggal ada berapa? 6. Bayangkan, dia padahal hafiz. Berarti kalian mengikuti informasi terkini ya. Terus selanjutnya meminta bantuan. Jadi misalnya ada open donasi untuk Palestina yang jauh gitu, atau teman kita, saudara kita yang kena banjir, musibah, terus kita bisa meminta bantuan dari media sosial. Terus yang selanjutnya menambah wawasan. Jadi ketika kita belum menggunakan HP, kita nggak tahu di mana sih Singapura, di mana sih Malaysia. Ternyata mereka itu deketan gitu, ya kan? Setelah kita tahu menggunakan handphone, jadi bertambahlah wawasan kita. Terus yang selanjutnya sumber cuan. Ada nggak yang di sini udah mendapatkan cuan dari handphone? Ada. Kenapa? Ngapain kalian? Oh, jualan online. Iya, itu termasuk juga. Also, terus apa lagi? Mungkin berkonten. Iya, berkonten, tapi itu membutuhkan waktu yang lama dan harus konsisten dengan kontennya. Ya, itulah manfaat dari media sosial. Ada nggak selain yang Ustazah sebutkan ini, yang kalian merasakan bahwa itu adalah kebermanfaatannya gitu? Ada nggak? Yang nggak Ustazah sebutkan di sini, tapi kalian rasain gitu kebermanfaatannya? Ada?
dia belajar tapi menambah wawasan itu tadi. Ada lagi? Oke, kalau ada selanjutnya kita pahami Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini diundangkan pada 21 April tahun 2008 untuk menjadi cyber law pertama di Indonesia. Nah, menurunkan ancaman pidana pada dua ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Terus penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun. Terus atau didenda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Jadi itu tuh diturunkan. Terus ancaman pidana mengirim informasi elektronik berisi ancaman kekerasan. Pernah nggak? Ada nggak yang kayak gitu sama kalian? Kayak dia tuh ngancam. Terus biasanya kalau dia ngancam tuh kan ada sebab ya. Misalnya ada sesuatu hal sama diri kita, terus dia ngancam kita gitu. Itu bisa dilaporkan. Atau dia menakut-nakuti, maka dia penjara paling lama 12 tahun. Tapi sekarang udah diturunkan menjadi 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Itulah tadi manfaatnya. Sekarang Ustazah akan memberitahu sama kalian bahwasannya ada strategi penilaian yang akan Ustazah berikan nanti. Yang pertama ada observasi ketika kalian bersama kelompok melakukan penyelidikan. Terus yang kedua ada tes tertulis yang akan Ustazah berikan nanti di akhir pembelajaran. Oke? Terus ada kejujuran dalam mengerjakan tugas, terus kerjasama dan tanggung jawab. Ustazah punya LKPD. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya yang tadi ketika kita bermain. Silakan bergabung. Boleh di sebelah kanan Ustazah atau di sebelah kiri. Lembar pertama kalian membuat scribe untuk konten blog dengan isi kontennya itu yang bisa berhubungan dengan lingkungan sekolah. Terus apa penyebabnya? Siapa saja kira-kira yang terlibat? Terus apa yang bisa kalian simpulkan dari konten yang kalian buat? Terus yang di lembaran kedua itu kalian membuat topik informasi yang kasusnya atau hukumannya gara-gara sosial media. Jadi dia melanggar UU ITE yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Jadi kalian boleh cari informasinya di internet menggunakan Chromebook yang sudah Ustazah bagiin. Oke, Ustazah kasih waktu 15 menit, silakan dikerjakan dari sekarang. Dan
Udah? Udah kami kelompok nggak ada yang sekolah, kami mau nyari lagi. Oh, Nggak ada yang tentang luar sekolah. Yang luar sekolah. ya udah, ambillah satu. Udah, Cak? Nggak boleh lupa. Mari ya, ini kita butuh dulu. Ini aku ganti. Ini masyarakat. Kalau sekolah itu memang sudah dibuat Ini aku bacanya ya. Ini apa yang di Perhatikan. Ada surat perkara. Jangan ini buka pindahin. pindahin aku. Oh, kesimpulannya. Kesimpulannya Jadi untuk sini. Bukan yang presentasi siapa? Tidak, Enggak kamu presentasi pula. Ya. Yang ini? Mana dia tuh? Gimana, udah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan kelompok siapa duluan mau maju? Kelompok Cindy. Oke, silakan maju kelompok Cindy. Jadi setiap kelompok maju, yang kelompok nggak maju bertanya dua pertanyaan, ya. Oke, silakan maju. Salah satunya, salah satu. Ayo. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari yang akan dijelaskan oleh Cidi. Oke, pertama itu tentang konten di sini yang berhubungan dengan lingkungan itu kami menulis membuang sampah pada tempatnya. Penyebabnya itu satu kurangnya kesadaran siswa atau siswi. Terus kedua, tempat yang sudah banyak sampah tetapi tidak dibersihkan. Nah, ini ada siapa saja sih yang terlibat? Satu, pastinya seluruh siswa dan siswi. Dua, para dewan guru dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulannya, warga sekolah atau seluruh bagian sekolah seharusnya paham arti menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran serta keprihatinan atas kotornya lingkungan yang dapat menjadi sarana penyakit dan ketidakadilan. Oke, terima kasih presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai yang pertama? Misalnya ada
lingkungan yang kotor nih. Nah, kira-kira penyakit yang terjangkit pada siswa itu penyakit apa? Biasanya diare, itu karena lingkungan yang kotor itu kan. Nah, itu bisa membuat siswa terkena gitu. Penyakitnya diare ya Pak. Oke, yang kedua, selanjutnya yang kedua. Oke, ada topik informasi kasus hukum gara-gara sosial media. Apa yang sudah kamu ketahui tentang informasi di atas? Tentang beberapa oknum yang dianggap menyalahgunakan media sosial. Contohnya seperti ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Selain itu juga dapat dipicu karena membuat konten yang nyeleneh sehingga dapat diproses ke jalur hukum karena adanya pelanggaran. Siapa saja yang terlibat di dalam informasi kasus hukum penyalahgunaan sosial media di atas itu ada Syukur Muhammad Syarif, itu akun Facebooknya, Yuni Rasta, terus ada pihak kepolisian. Bagaimana bisa kasus tersebut terjadi dan hukuman apa yang diberikan kepada pelaku pada informasi tersebut? Pada Syukur Muhammad Syarif itu dia menghina presiden. Nah, dia dipanggil oleh pihak kepolisian setempat. Nah, terakhir di berita itu katanya masih diselidiki, tapi tidak tahu beritanya sampai sekarang. Terus kedua ada Yuni Rasta, dia menghina kepolisian karena terjaring razia. Nah, ancamannya itu ada kurungan 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyain nggak mengenai informasi? Ada 2 tadi informasi yang mereka sampaikan. Ada nggak yang ingin ditanyain? Kira-kira itu hukuman penjaranya bisa dikurangi? Kan tadi yang tidak sama-sama. Itu sama itu bisa berkurang 4 tahun. Dendanya 750 ribu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok Anya dan Rono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari apa yang kami diskusikan tadi. Nah, yang akan dijelaskan oleh Zahra. Oke, di sini yang menjelaskan tentang konten isi blog yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Lingkungan yang kami ambil adalah membersihkan lingkungan sekolah. Penyebabnya yaitu karena lingkungan sekolah yang kotor dan siswa yang tidak bertanggung jawab. Siapa saja sih yang terlibat? 1. Seluruh siswa membersihkan lingkungan sekolah. 2. Guru-guru melakukan dan membantu penghijauan di lingkungan sekolah. 3. Kepala sekolah ikut merapikan sekolah dan menyediakan perlengkapan. Dan terakhir, tugas kebersihan juga ikut membersihkan lingkungan sekolah. Kesimpulannya adalah kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang. Lingkungan yang bersih mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin kesehatan setiap individu. Hidup di lingkungan yang kotor dan miskin tentu membuat seseorang rentan terhadap penyakit. Yang kedua, Sebelum kami lanjut ke materi kedua, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya nggak? Satu pertanyaan aja. Suaranya yang kencang ya ketika bertanya biar saja. Gimana sih cara membuat lingkungan itu menjadi bersih? salah satunya oleh warga sekolah sendiri dan kerjasama antar sesama antara guru, siswa, dan beberapa staf yang lainnya. Oke, ada yang lagi? Lanjutkan sampai dia yang kedua ya. Oke, yang kedua, informasi kasus hukum gara-gara sosial media. Apa yang sudah kamu ketahui tentang informasi di atas? Yang kami dapat informasi di atas adalah pelanggaran hukum yang dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain.
siapa sih yang terlibat dalam informasi kasus hukum tersebut? Atau bisa dibilang dengan kasus pencemaran nama baik. Bagaimana bisa kasus tersebut terjadi dan hukuman apa yang diberikan kepada pelaku pada informasi tersebut? Florence merasa dipermalukan antara Soraki setelah dituding menyerobot antrean. Dia pun menyebabkan amalannya di jaring sosial pers. Dalam sekejap, dua kutipan jemari Florence menyebar. Lalu Florence divonis hukuman 2 bulan penjara dan masa percobaan selama 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Jakarta. Florence juga didenda 10 juta subsidiar 1 bulan penjara. Jika tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan hukuman kurang lebih selama 1 bulan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang dilakukan Kan amalannya di sosial media. Jadi dia mengeluarkan amarahnya di sosial media. Iya, di sosial media. Ada lagi? Oke, kasih aplaus untuk kelompok. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Boleh kembali ke kelompok ke tempat duduknya masing-masing. Hukuman dan topik informasi kasus hukum gara-gara sosial media. Selanjutnya, Ustazah ingin melihat bagaimana pemahaman kalian mengenai sebatas mana pemahaman kalian mengenai apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dengan kalian mengerjakan evaluasi yang Ustazah kirim melalui link WhatsApp Cindy ya. Oke. Terus Cindy tolong dikirim ke dalam grup kelasnya. Ya, join. Oke, nomor 1 ada 3 poin Pak ya. Udah? Contoh media sosial yang sering digunakan untuk membuat karya ilmiah, kayak tulis jurnal, tulisan dan lainnya. Website yang tidak berbayar ialah Oke, soal yang kedua, yang bukan manfaat media sosial ialah cyber crime. Terus yang ketiga, ada yang jawab selain cyber crime? Selanjutnya pada tanggal berapa Undang-Undang ITE satu April sudah menjadi cyber crime? 1 April 2002. Oke, nanti Saza lihat di aplikasi Saza siapa yang nilainya paling tinggi. Oke, nanti Saza lihat di penilaiannya siapa yang paling tinggi. Baiklah anak-anak Ustazah, dari pembelajaran dari awal tadi sampai sekarang, apa yang bisa kalian simpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan tunjuk tangan siapa yang bisa menyimpulkan. Oke, Zahra. Di sini kita bisa belajar tentang konten isi blog sama tentang lebih dalam lagi tentang kasus hukum gara-gara sosial media atau ITE Betul. yang lebih dalam lagi pelajarannya. Ada lagi yang ingin
menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Via? Kita dapat mengetahui Lebih kencang lagi suara. kita dapat mengetahui apa itu blog, dan kita juga dapat mengetahui manfaat dari media sosial, dan juga kita dapat mengetahui kasus hukum gara-gara media sosial. Ya, betul. Ya, semua kesimpulan kalian benar. Jadi sekarang saya ingin melihat bagaimana pesan-pesan harapan kalian ke depannya untuk pembelajaran TIK di selanjutnya. Ya, boleh kalian isi menggunakan ini kertas kecil ini dengan isi yang pertama apa perasaan kalian setelah mempelajari materi yang saat ini. Terus yang kedua hal apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang harus diperbaiki? Apakah kurang pas atau ustazahnya terlalu cepat menjelaskan atau kalian ada yang belum paham gitu? Terus selanjutnya aktivitas yang kalian sukai hari ini apa? Apakah nonton? Apakah mengetahui berita yang antrian tadi? Atau apa? Ya, boleh diisi di kertas ini, terus nanti taruh di belakang di bawah kipas, ditempelin di bawah kipas. Boleh dikasih nama, boleh, atau ya dikasih nama aja biar sudah tahu. Itu Apa perasaan kalian ketika mempelajari materi ini? bagi yang udah selesai boleh taruh di belakang ya.
Udah semua? Ustazah baca satu ya. Yang nggak ada namanya. Oke, Ustazah baca satu. Apa perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Perasaan saya merasa senang terhadap pembelajaran kali ini karena seru. Tapi yang kemarin-kemarin. Yang kedua, hal apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran ini? Hal yang harus diperbaiki adalah kegiatan menggunakan internet lebih baik ditiadakan karena dapat menghambat bahwa mungkin kegiatan menggunakan internetnya itu kalau terlalu banyak bisa menghambat aktivitasnya gitu. Terus yang ketiga, aktivitas yang disukai hari ini. Aktivitas yang disukai hari ini ketika ice breaking dan menonton film pendek. Oke, sudah baca lagi satu lah, seru kayaknya. Yang nggak ada nama. Oke, ini yang pertama, senang dan seru pembelajarannya, asik. Terus penjelasannya soalnya sedikit kurang mengerti. Oh, jadi sudah harus lebih agak panjang lagi ya penjelasannya yang depan biar lebih paham. Terus yang ketiga, ice breaking seru. Terus ada gamesnya, pembelajaran yang tidak membosankan dan beberapa cuplikan video yang menarik. Oke. Terima kasih untuk refleksinya menjadi pembelajaran kita dan semuanya pada hari ini untuk pembelajaran selanjutnya. Oke? Oke ya? Oke, minggu depan kita akan belajar tentang blog, yaitu praktek membuat blog. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang belum dimengerti? Insya Allah tidak ya, paham semua. Oke, kalau sudah paham semua silakan disiapkan. Ketua kelas silakan disiapkan. Bisa didengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa APD-nya dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ucapkan terima kasih banyak telah bersemangat pada hari ini. Semoga minggu depan kita semakin atau lebih semangat lagi. Apabila ada kesalahan Ustazah, Ustazah mohon maaf kepada Allah, Ustazah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.